Besok kita akan masuki Rabu Abu. Dan di kalangan umat Katolik sudah ramai mengenai penerimaan abu lewat taburan abu di kepala. Kalau suster-suster bagaimana? Abunya tidak kena kepala. Apakah itu sah atau tidak? Gimana? Rambutnya tidak kena abu. Saudara-saudari yang terkasih, makna penerimaan abu adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bukan soal abunya itu kemana-mana, tidak. Tetapi itulah makna. Kalau orang menerima abu tetapi tidak bertobat dan percaya pada Tuhan, maka sebenarnya hidupnya tidak mengalami masa prapaskah. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga, sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepadanya dengan hormat dan khidmat. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk menjalankan tugas perutusan kita, mengabdi Allah dan melayani sesama. Sujudlah kepadanya dengan hormat dan khidmat, dengan apa yang Tuhan kehendaki nyata dalam kehidupan kita, supaya hanya kehendak Allah lah yang menjadi tujuan dan perutusan kita, bukan karena kitalah yang berjasa dalam kehidupan sehingga boleh menjadi pewarta sabda Allah, tetapi karena Tuhan menghendaki kita menjalankan tugas perutusannya. Kita mohon rahmat Allah agar kita boleh menjadi warta keselamatan bagi sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan kami telah menerima sabda kebenaran, ialah Yesus Putra Manusia. Bukalah mata hati dan budi kami dalam pergaulan kami dengan Dikau, agar dapat mengenal Engkau lebih dalam. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Istilah Farisi itu berasal dari bahasa Yunani, Parisaios. Parisaios itu artinya yang terpisah. Dan itu sudah ada sejak sebelum Yesus hadir. Pada tahun 135 sebelum Masehi. Makna itu sudah ada. Apa maknanya? Apa artinya Farisai sebagai yang terpisah? Paling tidak ada 3 makna dari kata itu. Yang pertama, mereka adalah orang yang memisahkan diri dari kelompok Yudas Makabe. Yang kedua, mereka juga dimaknai sebagai orang yang bermati raga keras. Saya kira baik ini. Orang yang bermati raga keras memisahkan diri dari dosa. Kita akan menjalani pantang dan puasa sebagai masa bertobat kita, masa bermati raga. Bermati raga baik secara fisik maupun rohani, secara batin. Tetapi moga-moga tidak menghantar kita kepada farisaisme atau orang yang memisahkan diri dari kelompok orang lain. Yang ketiga, maknanya adalah orang yang terpisah dari orang lain berkat pengetahuan hukum tentang apa yang baik. Mereka adalah kelompok orang yang taat terhadap hukum, mengerti hukum, tetapi juga dengan demikian mencari celah-celah untuk dirinya, tetapi bukan untuk orang lain. Kalau bisa orang lain lebih keras dari pelaksanaan hukum itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini diungkapkan oleh Yesus, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi. Yang dikecam Yesus bukan orangnya,
bukan partai Farisi pada waktu itu, bukan. Tetapi adalah bahaya yang mengancam kehidupan keagamaan. Yang mengancam kehidupan keagamaan itu apa? Yaitu berupa keyakinan yang mereka menyatakan, akulah, kamilah yang memiliki Allah, dan kamu bukan pemilik Allah. Kamilah yang memiliki Allah karena melaksanakan hukum. Dan bahayanya, bisa saja kelompok seperti itu lalu mengkafir-kafirkan yang lain. Kebenaran hanya ada di dalam diri saya, yang lain itu tidak ada. Satu-satunya pemilik surga, yang lain itu adalah pemilik neraka. Itu yang dikecam oleh Yesus. Setiap manusia bagi Yesus bisa berjumpa dengan Allah. Juga bagi Yesus bahkan orang berdosa bisa datang kepada Tuhan, kepada Allah. Dan Allah justru tampil mendekati orang-orang yang berdosa, mengampuni dengan kerahimannya yang besar, merangkul mereka yang menderita, yang miskin, yang terpisah, terpojok di dalam kehidupan, juga menerima orang yang tidak hafal hukum, tetapi adalah orang-orang seperti itu yang terbuka akan karya Roh Allah. Terbuka, Allah membimbingnya. Orang miskin, orang menderita, orang yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat, itulah justru yang didekati oleh Allah. Aku datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa agar mengalami keselamatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Berusaha untuk memberikan kehidupan kita, menghayati keagamaan kita secara baik, tetapi tetap terbuka akan karya-karya Allah lewat cara-cara yang lain, lewat Roh Allah yang membimbing setiap pribadi untuk menghayati iman dan kasih Allah yang telah diterimanya. Besok kita akan masuki Rabu Abu, dan di kalangan umat Katolik sudah ramai mengenai penerimaan abu lewat taburan abu di kepala. Kalau suster-suster bagaimana? Abunya tidak kena kepala, apakah itu sah atau tidak? Gimana? Rambutnya tidak kena abu. Saudara-saudari yang terkasih, makna penerimaan abu adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bukan soal abunya itu kemana-mana, tidak. Tetapi itulah makna. Kalau orang menerima abu tetapi tidak bertobat dan percaya pada Tuhan, maka sebenarnya hidupnya tidak mengalami masa prapaskah. Mari kita datang kepada penyelenggaraan ilahi, kepada kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang selalu mempunyai cara untuk membimbing umatnya secara baru. Kita mohon rahmat agar kita menjadi orang-orang yang terbuka akan rahmat dan kehendak-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu dalam Ekaristi pagi ini. Berilah kami semangat untuk berani berkorban, membela sesama, sampai kami melihat kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, besok pagi perayaan Ekaristi Rabu Abu jam 5 bagi mereka yang sudah daftar.